Ini saya punya bahan anting putri. Ini juga bahan yang udah cukup lama. Dari awal saya tanam itu kecil banget. Di ground tuh 2 tahun, habis itu saya bawa pulang. Kalau total usia dia itu sekitar sama kayak kimeng saya, itu sekitar 5-6 tahun. Ini dulu ini satu bahan, habis itu saya pecah batang, pecah 8 atau berapa kemarin itu, lupa aku. Kalau untuk kulit sudah menutup sempurna, cuman meninggalkan kesan berlubangnya ini, tapi nggak apa-apa. Ini kan juga membuat dia itu menjadikan dia itu alur belimbing gitu ya. Warrior Info ini cabang tempelan, ini nggak asli. Anting putri bisa ditempel, bisa. Ini buktinya. Ini usianya itu 1 tahun, nempel ini aja. Cuman kan tanamannya itu di dalam bak. Ya meskipun ada beberapa akar kecil yang keluar dari bak, cuman saya rasa nggak maksimal. Tapi kalau kita nempel ini, posisi bahannya itu di ground, harusnya jauh lebih cepat nempel dan progresnya itu lebih bagus. Nah, cara nempel ini tuh gimana toh biar berhasil itu? Dulu saya juga sering gagal kan, akhirnya terus saya dulu kan cuman saya lukain kulitnya aja. Nah habis itu dia nempel, cuman nggak melekat sempurna. Setelah itu saya mencoba, saya lukain sampai dalam, sampai tembus kayunya. Kira-kira di dalam kayu itu, dalamnya itu 5 mili, setengah senti lah. Setengah senti seberapa tuh? Nah segini lah. Tapi kan tergantung bahannya yang mau kita tempel. Tapi usahakan kalau yang mau nempel itu barangnya itu masih kecil, yang untuk nempel ya bisa diambilkan dari mana saja, dari tunas akar. Saya dulu ngambilnya dari ini, dari tunas akar ini. Ada masih kecil. Habis itu saya pilih itu yang matara tunasnya itu rapat, mata rantingnya itu rapat, karena itu sangat membantu sekali besok ketika jadinya. Nah ini sudah ada mata tunasnya di sini, mentol gede, kelihatan lah ya. Pokoknya itulah. Jangan pakai mata tunas yang jarang, karena itu besok agak susah. Saya misalkan kalau punya duit itu malas beli yang udah jadi, ngapain. Orang saya bikin seperti itu tuh bisa, semua bikin seperti punya orang-orang yang udah jadi itu bisa. Cuman satu masalahnya, konsisten merawat, dan soal pendanaannya itu yang jarang orang bisa. Ini termasuk bahan-bahan saya ini terbengkalai karena apa? Terkendala masalah waktu sih sebenarnya. Misalnya kita kerja, kita fokuskan cari duit, tapi ujung-ujungnya apa? Ini terbengkalai karena jumlahnya itu banyak, nggak cuma satu. Mungkin kalau cuman maksimal 10 biji gini, kayak gini ya, mungkin bisa tertangani. Kalau di tempat saya itu ya kalau 50 ada semuanya loh ya, total. Jadi mungkin waktu, pikiran dan tenaganya itu loh. Ya yang jelas waktu, uang. Kita lebih milih cari duit untuk memenuhi kebutuhan kita daripada uang duit untuk dia. Ya meskipun dia menghasilkan sih sebenarnya, cuman bagi saya belum saatnya seperti ini dijual. Kalau mau dijual itu harus lebih rapi lagi supaya apa? Nilai ekonominya itu masuk akal. Kemarin tuh ada yang ngechat WA lah intinya itu, tanya bahan apa, bahan ini. Habis itu tak tanya, kita bilangin punyaku itu mahal bos, saya nggak mau jual kalau harganya itu murah, karena
di tempat saya itu usianya itu di atas 3 tahun. Itu yang paling, pokoknya intinya udah dapat karakter belimbing. Kalau usia itu nggak bisa dibohongin, bos. Kayak kerut-kerutan di batang itu pokoknya nggak bisa dibohongin. Nah, habis itu dia nawarnya itu murah toh, ya saya nggak mau jual. Nah habis itu dicat panjang, ujung-ujungnya nggak tak buka catnya. Nah dia tuh marah, kok catnya nggak dibuka. Sebenarnya bukan marah, dia bertanya. Nah, tak jawab, lah kalau catmu itu nggak tak buka berarti kan nggak boleh toh, dengan penawaran kamu segitu, dengan harga segitu. Habis itu dia marah-marah. Dasar apa ya, apa hatinya jelek, otaknya bosok atau gimana itu. Ya udah, ya itu kan Anda punya uang, Anda punya kuasa di uang itu lah. Tapi kan saya punya yang punya barang lah. Kalau saya nggak mau jual, ya Anda mau apa? Kan gitu loh logikanya. Lah ada kamu mau beli terus nggak tak kasih, terus kamu marah-marah, terus gimana? Terus saya sarankan coba cek ke toko sebelah gitu, ke tempat teman saya yang sama-sama jual bahan. Saya rasa itu juga lebih murah dia. Tapi kan itu kalau menurut saya itu usianya itu lebih muda. Contohnya begini, anting putri ditanam di lahan kering, itu kesan tuanya itu sangat keluar dibandingkan anting putri yang ditanam di lahan basah atau di persawahan atau yang pokoknya lahannya itu terendam air gitu ya. Tapi untuk besarnya itu lebih cepat yang ditanam di air. Itu dia tuh besar, sama-sama besar, cuman punya saya itu karakter tuanya itu lebih dapat. Ya kalau kalian nggak percaya ya itu hak kalian. Cuma yang jelas saya itu kalau ini pun laku, saya juga seneng. Kalau nggak laku ya nggak apa-apa, orang saya ini untuk koleksi sendiri. Di awal sebenarnya saya main, cuman kalaupun ini bisa menjadi komoditas tambah-tambah penghasilan gitu ya nggak masalah. Cuman kalaupun nggak laku ya bagi saya nggak masalah juga. Kalau untuk bahan itu mungkin sudah sering lewat, sudah sering nongol. Ada yang kakinya bagus, ada yang kakinya kurang bagus, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kakinya bagus tapi titik tumbuhnya itu nggak bagus. Ya contohnya itu saya akalin. Dan ini stok-stoknya ini kalau ukurannya itu ya minimal itu lingkar batang itu 35 minimal. Ada yang lebih greget lagi di belakang. Nah itu biasa kalau saya ngambil dari kebun ground saya yang di ladang, itu saya ambil seperti ini. Pokoknya saya tanam seperti itu, biarkan dulu minimal itu setengah tahun 6 bulan sampai bener akarnya itu bagus, jos, sehat, tanamannya hidup lah intinya tuh. Kalau ini kan udah positif hidup tanamannya tuh. Ada beberapa juga itu di sana nggak kelihatan aja karena bongkor ya, banyak rumput. Ketika dari sini udah minimal itu 6 bulan, terus saya bawa lagi ke sini, mulai saya press lagi menjadi bogel lagi. Terus habis itu kalau dirasa itu kurang bogel atau kurang bagus, kurang apa, akan saya potong lagi. Ini baru di bak kecil ya. Nanti kalau udah diganti menggunakan bak yang besar seperti ini, yang mungkin akan disusun seperti ini lagi. Ketika sudah subur ada penjaraan, jaraknya dikasih lebih lebar lagi.
Nah, jadi bagaimana prosesnya, bagaimana ribetnya ya kalian bayangin sendirilah. Jadi kalaupun itu nggak laku ya nggak masalah, koleksi pribadi aja. Ya kalau laku ya nggak masalah juga. Cuman kan dari misalkan kita bahas yang itu, ini titik tumbuh sebanyak ini, kita harus mikir, kita harus ngulang. Kalau misalkan ada kita ambil mata tulisnya itu panjang seperti ini kan nggak bagus. Kalau dari bawah panjang terus ya harus akhirnya kita potong, kita ulang. Belum lagi yang seperti ini. Nah, aduh nggak kelihatan. Oh gitu. Habis diinjak ayam. Ya kalau besok itu tumbuh lagi, kalau di titik tumbuh itu dia nggak tumbuh gimana? Semuanya itu ada problem, ada resiko. Ya kalau nggak mau ambil resiko ya nggak usah kayak gitu mas. Oke, cuman balik lagi, saya yang punya barang, saya yang punya kuasa. Kalau ada yang bilang bang sombong, di ini jarang bales, di ini jarang dibuka, ini aku males mas. Maksudnya kalau kalian itu tanya ya harga berapa bang, sekian, terus kalian nawar sekian gitu, terus nggak tak kasih, ya udah berarti bagi saya udah sampai situ komunikasinya. Kalau misalkan saya bilang nggak saya kasih, terus kalian menaikkan penawaran kalian, nah itu baru saya memikirkan. Tapi kalau kalian tetap ngotot kekeh di penawaran kalian yang segitu, ya mohon maaf nggak saya layanin, karena saya males ketemu yang kayak gitu. Saya tuh lebih suka ketemu bang berapa harganya, sekian, terus boleh nggak kalau saya tawar sekian, terus wah nggak boleh, ya udah tak tambahin sekian. Nah, terus saya mikir ini kira-kira selisihnya segini sini, dan saya tertarik, saya minat, oke, deal, langsung nggak usah babi ibu, langsung bayar plus ongkir kirim sekian, das. Cuman kan kebanyakan orang-orang yang model-model sekarang itu yang seneng-seneng baru seneng koleksi bahan, ya itu agak repot. Udah tanya ini itu, habis itu ketemu ketumbur ongkirnya segini. Oh ya, saya mau cerita, ongkir yang dari Sumatera ke Pulau Jawa itu berbeda dari yang Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Saya pastikan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kalau kita cek di websitenya jasa kirim ya, itu bisa sama, tapi faktanya di lapangan itu berbeda. Apalagi kalau kita belum pernah ngirim itu ya, misalkan dibodoh-bodohin orang, itu pasti dikasih sama petugas yang jaga counter jasa kirimnya itu yang di sini, itu pasti dibodoh-bodohin kita. Jadi misalkan ada sesuatu yang kurang mengenakan bagi kalian yang menurutnya harganya nggak worth it soal pengiriman, ya harap maklum, ini di Sumatera bos. Apalagi di Sumatera itu di bagian pelosok, bukan di kota. Tapi kalau untuk di bagian yang di kota, saya rasa hampir mirip samanya dengan harga yang di Pulau Jawa. Untuk servisnya, untuk pelayanannya juga sama. Cuman kalau untuk bagi kita yang ada di pelosok itu agak berbeda. Dah itu aja. Mulutnya udah mulai berbusa ini, karena kering, ngoceh terus, puasa, ya gimana lagi. Udah tutup aja lah ya. Ya wis, bye bye.